Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini ya. Hari ini hari terakhir ketemu dengan saya. Hari Kamis depan kita UTS. Dan nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan didampingi oleh Ibu Yeni Agustin ya. Nah, untuk sampai pada semua bahan yang harus saya sampaikan, saya akan menyampaikan dua topik hari ini ya. Dua topik yaitu tentang kita bahas tentang perjanjian kredit ya, perjanjian kredit. Nanti semoga saja ini bisa selesai karena ini on time kita mulainya. Dan kita akan menyelesaikan dua pokok bahasan ya. Nanti Bu Yeni tinggal menambahkan materi setelah ini gitu ya. Jadi supaya tidak nanggung masalah kegiatan bank dalam penyaluran kredit ini saya bahas semua saja dua pokok bahasan yaitu pokok bahasan 7 dan 8 ya. Kita akan bicara tentang pengertian dan unsur-unsur kredit, kemudian prinsip dalam pemberian kredit, jaminan, kemudian larangan dalam pemberian kredit dan jenis serta kualitas kredit. Nah, pengertian kredit kita Anda sudah baca, Anda sudah tahu undang-undang perbankan kita itu mengatur atau ada pasal yang mengatur tentang kredit ya, mendefinisikan tentang kredit, tapi bukan perjanjian kredit ya. Jadi di sana ada pengertian kredit, tapi bukan pengertian perjanjian kredit. Oleh karena itu, perjanjian kredit itu nanti basically-nya adalah kita merujuk kepada ketentuan pasal perdata tentang pinjam meminjam. Ya. Nah, kita lihat di sini kredit. Nih, nanti Anda baca bukunya saja. Kredit itu berasal dari kata credere bahasa Latin, artinya percaya. Ya, jadi bank itu memberikan pinjaman kepada masyarakat, kepada perorangan atau kepada perusahaan itu dasarnya adalah karena percaya. Karena arti kredit sendiri artinya credere itu adalah percaya. Ya, jadi bank pemberi itu percaya kepada calon penerima pinjaman bahwa yang menerima pinjaman itu pada saat yang ditentukan akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, baik angsuran pokoknya maupun pembayaran kompensasi bunganya. Ya. Nah, jadi untuk pengertian kredit nanti Anda bisa cek di pasal 1 angka 11. Kemudian nanti ada yang mirip dengan kredit adalah pengertian pembiayaan yang ada di dalam angka 12-nya, pasal 1. Ya. Jadi silahkan dibuka nanti undang-undang perbankannya. Kemudian dari ketentuan pasal kredit pasal 1 angka 11 itu kita memperoleh beberapa unsur dari definisi kredit. Ya. Nah, definisi kredit itu adalah adanya kepercayaan, artinya ada kepercayaan dari pihak pemberi, yaitu dalam hal ini bank. Kemudian dasarnya pasti ada kesepakatan antara bank dengan calon peminjam tentang besaran pinjaman, cara pengembalian dan bunganya. Ya, pasti di situ ada kesepakatan meskipun nanti kita tahu bahwa perjanjian kredit itu dibuat secara standar. Ya. Nah, kemudian ada jangka waktu tertentu tentunya pinjaman itu menyebut jangka waktunya. Akan berapa lamanya ya, sesuai dengan jangka waktu itulah nanti pihak debitur akan melakukan pembayaran secara bertahap ya. Kemudian risiko juga ya, ada pengertian risiko di situ. Risiko itu kalau kita sudah lewat hukum perikatan, hukum perjanjian, kalau kita bicara risiko biasanya itu berkaitan dengan suatu kondisi darurat ya, satu kondisi darurat atau suatu kondisi overmah
Jadi di sana ada bagaimana kalau dalam suatu kondisi darurat resiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Kemudian juga kredit itu juga memuat unsur balas jasa. Ya, bunga yang diperhitungkan sejak awal itu adalah aspek balas jasa dari peminjam kepada bank. Ya. Nah, hanya saja kalau kredit itu prosentasenya memang sudah ditentukan sejak awal ya, akan berbunga berapa sehingga angsuran menjadi berapa. Jadi sejak awal bunganya memang sudah dihitung, itu hitung-hitungan konvensional seperti itu. Ya. Berbeda dengan yang pembiayaan, itu nanti imbal jasanya atau balas jasanya itu berdasarkan keuntungan yang diperoleh pihak debitur ketika memperoleh pinjaman dari pihak bank. Ya, pemanfaatan uang itu untuk apa, kemudian keuntungan yang diperoleh berapa, kemudian nanti dari keuntungan itu pembagian hasilnya bagaimana. Nah, itu kalau untuk pembiayaan. Nah ini pembiayaan ada di dalam pasal 1 angka 12. Jadi pembiayaan itu mirip ya, penyediaan dana atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu, juga atas dasar kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dan mewajibkan pihak yang dibiayai itu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Jadi setelah jangka waktu tertentu juga dengan imbalan atau bagi hasil. Ya. Bagi hasil itu tentu saja dapat diketahui setelah usahanya berjalan. Ya. Nah, ini mengenai pembiayaan ada di dalam pasal 1 angka 25, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Ini artinya menurut syariah Islam. Ya, transaksi sewa menyewa, bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah, takyah, dan vitamil. Nah ini nanti semua yang model-model bank-bank syariah ini itu ada di dalam mata kuliah tersendiri, dijelaskan nanti oleh mata kuliah itu dosennya Ibu Amnah kalau saya tidak salah ya, Ibu Amnah dengan Ibu Wati. Nah, untuk pembiayaan yang diatur dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pokok Bank Syariah itu adalah mengenai pembiayaan, ya, bukan mengenai kredit konvensional. Yang kita bahas di sini adalah mengenai kredit yang dilakukan secara konvensional yang penghitungan bunganya itu sudah bisa dihitung sejak awal. Ya, jadi kayak obligasi sudah bisa dihitung sejak awal berapa persen yang akan ditimpakan kepada debitur si kompensasi itu. Kemudian ini prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Nah, ini juga Anda harus tahu bahwa di perbankan ya, di bank itu ketika akan menggelontorkan kredit kepada nasabah itu harus dilakukan analisis kredit. Ya, harus dilakukan analisis kredit. Analisis kredit itu biasanya melihat pada 5 prinsip C atau 7 ya. Ada yang menggunakan 5, ada 2 teori di sini, ada 5C atau 7P. Ya, itu yang dijadikan analisis apakah debitur itu layak atau tidak mendapatkan kredit. Karena apa? Karena undang-undang perbankan kita itu sejatinya tidak memuat kewajiban untuk menyerahkan jaminan. Jadi aspek kepercayaan betul-betul dikedepankan oleh undang-undang perbankan kita. Kalaupun ada jaminan tambah, ada agunan tambahan, itu adalah karena perbankan butuh untuk lebih meyakinkan lagi bahwa pihak yang bersangkutan kalau terjadi apa-apa ada agunan tambahannya, ya, ada agunan tambahannya. Tapi sesungguhnya sejatinya undang-undang pokok perbankan kita itu tidak mengatur, tidak sama dengan undang-undang tahun 67 ya. Kalau tahun 67 itu tidak ada kredit tanpa jaminan. Jadi jaminannya dikedepankan.
Nah, oleh Undang-Undang 92 yang sudah dirubah ke dalam Undang-Undang 98 itu alasnya untuk memberikan kredit itu adalah kepercayaan. Nah, agar kepercayaan itu lebih mantap, maka ada yang namanya agunan tambahan. Nah, karena tadi alasan jaminan itu tidak menjadi yang utama, maka ketika memberikan jaminan, ketika memberikan kredit, jadi Anda yang tidak ada di ruangan, saya harap Anda muncul di ruangan ya, karena saya sambil lihat-lihat, kalau nggak ada yang nggak ada, saya terpaksa harus tegur, ini menghabiskan waktu saya gitu ya. Tapi kalau tidak ditegur ya saya pedes juga matanya gitu. Melihat ada kolom-kolom kosong yang tidak ada tampak wajahnya. Jadi prinsip-prinsip dalam pemberian kredit itu ada prinsip 5C. Jangan sampai nanti saya udah tegur gitu nggak tahu, saya tanya nggak tahu. Nah, itu dia bahaya itu. Nah, prinsip 5C itu adalah C yang pertama adalah karakter. Ya. Itu menyangkut kemauan untuk membayar. Orang itu kalau orang utang itu kadang-kadang dia bukan tidak mampu untuk membayar, tapi dia ngemplang kalau kata orang Jawa, memang tidak mau membayar. Ya, jadi dianalisis betul orang ini secara karakter memiliki kepribadian yang baik atau tidak untuk mempunyai kemauan membayar itu. Ya, maka ada ketentuan gizeling itu kan sudah diperbaiki sekarang. Jadi kalau gizeling itu kan semua orang yang tidak bayar utang, itu kalau dalam KUH Perdata dibilang itu harus disandera. Nah, itu dianggap tidak tepat karena orang tidak bayar utang itu ada yang karena tidak punya itikat baik untuk membayar. Ada yang punya itikat baik untuk membayar tetapi kondisinya yang tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu analisis yang pertama ditujukan pada karakter. Apakah orang itu mempunyai kemauan untuk membayar? Lalu capacity. Capacity itu kemampuan nasabah di bidang bisnis yang akan dibiayai. Ya, bisnisnya punya prospek baik atau tidak. Gitu, ya. Lalu melihat pada efektivitas penggunaan modalnya. Modalnya, kapitalnya yang dimiliki berapa, kemudian akan digunakan untuk apa, sumber modal sebelum mendapatkan kredit bank diperoleh dari mana. Nah, itu juga menjadi bagian dari analisis kredit. Nanti kalau Anda udah jadi pegawai bank, banyak soalnya ya mahasiswa kita yang ternyata bekerjanya di bank. Masuk dalam bagian kredit, ya nanti Anda ketemu yang model-model begini nih. Ya, kapital, melihat apakah modalnya mencukupi untuk menjalankan kegiatan usaha, lalu modal itu diperoleh dari mana, lalu prospek mengenai modal setelah memperoleh kredit itu nanti bagaimana. Ya, jadi ini salah satu C-nya yaitu melihat modal atau kapitalnya. Lalu kolateral. Kolateral itu berkaitan dengan jaminan. Ya, dilihat meskipun tadi dalam bahasanya ya tidak dengan tegas dan lugas menyatakan bahwa kredit itu harus berjaminan, tetapi tetap saja ada agunan tambahan yang selalu diminta oleh bank untuk mengiringi pemberian plafon kredit. Ya, jadi masalah kolateral ini juga dilihat ya, apakah fisik atau non fisik. Nilai jaminannya itu harus lebih besar dari nilai kredit. Nggak mungkin lah jaminan lebih kecil daripada nilai kredit. Ya, karena nanti dihadapkan pada persoalan kredit bermasalah atau dihadapkan pada persoalan kredit macet, nah itu yang jadi repot. Ya. Kemudian keabsahan jaminan. Nah, ini nanti kalau jaminan itu kan dia terpisah dari perjanjian pokok ya, pengikatannya itu terpisah. Jadi dia mengikuti perjanjian pokok, ya, perjanjian pelengkap perjanjian jaminan ini. Jadi perjanjian kreditnya itulah yang perjanjian pokok, baru nanti diikuti oleh perjanjian jaminan. Pengikatan jaminan sesuai dengan benda yang dijaminkan itu apa. Gitu ya. Lalu C yang kelima adalah condition, yaitu kondisi politik ekonomi pada saat sekarang dan yang akan datang.
Prospek usahanya bagaimana sekarang, bagaimana yang akan datang. Mungkin nggak dia kalau dikasih pinjaman segitu besar dalam kondisi seperti ini, bisa memanfaatkan uang pinjaman itu dan bisa memajukan perusahaannya. Nah, itu dilihat juga dengan kondisi-kondisi di luar yang atau ekstern daripada orang yang akan dibiayai oleh bank itu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus dilihat oleh pihak bank ketika melakukan analisis kredit. Ya, ini Ibu sih cuma bisa teori ya, teori juga karena belajar buku. Jadi praktisi nanti Anda kerja di bank akan bertemu dengan persoalan-persoalan seperti ini. Mungkin prinsip itu juga ada prinsip 7P, apakah akan menggunakan yang 5C atau akan menggunakan 7P, ini juga mirip sih ya, gitu. Dilihat menyangkut kepribadian, tadi juga kan ada tuh, kepribadian tuh karakternya bagaimana, gitu ya. Personalitinya atau kepribadiannya seperti apa. Jadi apakah orangnya itu punya kepribadian yang tidak baik, misalnya suka main judi, suka bininya sampai 10, dikasih uang kredit bukannya untuk usaha, nanti malah untuk beli bini lagi gitu, beli istri lagi. Ya. Nah, itu juga sampai ke sana harus dianalisisnya. Jadi itu biasanya ada wawancaranya ya, ada wawancara, kemudian ada turun lapangan untuk melihat itu. Ya. Penggolongan nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit digolong-golongkan. Nasabah ini nasabah mungkin kelas bawah, mungkin kelas menengah, atau nasabah pengusaha-pengusaha yang kelasnya sudah besar. Ya. Kemudian dilihat purpose-nya, dilihat tujuannya untuk mengambil kredit itu untuk apa. Gitu. Apakah kredit konsumtif atau kredit usaha? Kredit itu kan ada macam-macamnya, ya. Apakah dia konsumtif? Kalau pegawai negeri ambil kredit itu konsumtif itu. Ambil kredit palingan untuk dandan rumah kalau ASN kayak saya ya. Buat beli motor mungkin atau buat beli yang lain-lain yang sifatnya konsumtif bukan untuk kegiatan usaha. Nah, itu juga harus dilihat. Jadi kelasnya nanti masuk ke yang mana? Apakah dia mengambil kredit itu untuk apa sehingga kreditnya masuk ke dalam kredit yang mana? Lalu prospek sama tadi melihat kondisi yang mendatangnya kira-kira ini kalau dia usaha bisa maju apa tidak. Ya, kalau dia ASN atau dia pegawai ini umurnya udah tua, udah mau pensiun apa belum? Prospek ke depannya masih bisa bayar apa enggak gitu. Nah, ini juga harus dilihat ya. Melihat pada sumber dana untuk mengembalikan kredit ini sangat penting. Ya, supaya tidak kebobolan banknya. Kalau memberi kredit tapi tidak dianalisis kemudian tidak bisa dibayar, ya itu dia nanti jadi masalah ya. Kemudian melihat kemampuan nasabah dalam mencari laba. Nah, ini keunggulan dalam berbisnis. Kalau memang itu kreditnya masuk dalam kredit usaha ya. Kemudian protection yaitu menjaga agar usaha dan barang jaminan mendapat perlindungan. Nah, ini bicara soal perlindungan dari uang kredit itu yang tentu saja harus ada barang jaminannya. Nah, itu beberapa prinsip di dalam memberikan kredit yang biasa digunakan oleh pihak bank sebelum kredit itu digelontorkan. Ya. Kemudian jaminan dalam pemberian kredit. Jaminan di sini secara khusus sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia ya, dalam surat edaran Bank Indonesia, bahwa jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk mengembalikan kredit sesuai perjanjian. Ini ya. Jadi agar bank itu memiliki kewajiban bahwa debitur akan mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian. Yang bila mana terjadi tidak dibayar, maka jaminan itu akan menjadi tebusan daripada akan dieksekusi untuk membayar utang-utang debitur. Ya.
Dalam Undang-Undang Perbankan hanya disebutkan bahwa bahwa ada istilah jaminan tambahan. Ya. Dalam pasal 1 itu ada disebutkan jaminan tambahan. Nah, dan jaminan tambahan yaitu tadi karena jaminan utamanya sesungguhnya ada pada kepercayaan. Ya, kepercayaan itu tadi kita melihat pada ukuran-ukuran yang lain. Misalnya pada kepribadian, ya, pada bagaimana tujuan pengambilan kredit, misalnya melihat bagaimana prospek usaha ke depan. Nah, itu kita belum melihat pada jaminan ya, tapi masih melihat pada kemampuan pihaknya. Supaya bank tuh yakin, oh orang ini bisa diberi kredit, bisa gitu ya. Secara pribadi bisa, secara usahanya bisa, secara kemampuannya dalam pengelolaan usaha bisa. Nah, bank percaya untuk memberikan pinjaman. Nah, setelah itu baru yang kedua ada jaminan tambahan yang tadi bisa benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan pihak bank dan nasabah peminjam tersebut. Itu yang dimaksud dengan jaminan tambahan. Ya. Yang dimaksud dengan jaminan tambahan. Tapi jaminan utamanya sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Perbankan adalah keyakinan bank. Keyakinan bank. Dicatat ya. Dari mana bank bisa yakin? Tadi berdasarkan prinsip-prinsip itu, prinsip yang mana saja yang bisa membuat bank itu yakin bahwa orang tersebut, perusahaan tersebut layak untuk diberi kredit. Nah, makanya ada prinsip 5C, prinsip 7P. Nah, itu untuk melihat, untuk meyakinkan pihak bank apakah calon debitur ini memang layak untuk diberi kredit sebelum dia melihat pada jaminan. Setelah itu semua dilihat, kemudian bank percaya, baru diminta untuk agunan tambahannya ini. Jadi kalau jaminan yang diberikan itu sebetulnya hanya berupa jaminan tambahan saja. Utamanya itu adalah pada kepercayaan pihak bank kepada yang bersangkutan yang akan memperoleh ya kredit. Itu undang-undang perbankan yang sekarang ya, berbeda dengan undang-undang perbankan tahun 67. Kalau di sana jelas dan tegas disebutkan bahwa tidak ada kredit tanpa jaminan. Artinya jaminnya duluan. Yang dilihat itu lu punya jaminan berapa mau ambil kredit. Itu dikedepankan. Beda dengan yang sekarang. Yang sekarang bagaimana karaktermu? Bagaimana prospek ke depan? Bagaimana kamu mengelola uang? Bagaimana? Nah, itu tadi prinsip-prinsip tadi yang bisa berdasarkan analisis itu akhirnya bank percaya kepada calon nasabah itu. Ya. Nah, jaminan kredit bank itu bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok besar. Ya, ada jaminan perorangan, ada jaminan kebendaan. Saya tidak tahu, biasanya Anda ditanya tidak tahu. Ada sudah beberapa tes case saya di beberapa mata kuliah, saya melihat jaminan perorangan ini, saya tanya, ada yang masih enggak tahu gitu ya. Jaminan perorangan ini ada diatur dalam KUH Perdata, istilahnya bortoh. Jangan sampai enggak tahu ya. Bortoh. Jaminan perorangan. Betul-betul orang yang menjadi jaminan bagi hutangnya seseorang. Gitu. Pihak lain yang menjadi penjaminnya. Ya. Nah, itu namanya jaminan perorangan. Atau misalnya kalau orang itu kan kalau orang secara hukum itu kan bisa badan hukum ya. Nah, bisa jadi yang minjam anak perusahaan yang menjadi penjamin emaknya perusahaan, induknya misalnya. Nah, itu termasuk jaminan perorangan. Nah, kalau yang minjam orang subjek manusia sungguhan seperti kita, ya, manusia secara biologis memang manusia, dijamin oleh orang lain, misalnya PNS dijamin oleh atasannya. Misalnya ibu sebagai dosen yang menjaminnya adalah rektor misalnya. Nah, ini adalah disebut dengan bortoh atau jaminan perorangan. Ya. Jadi pihak ketiga lainnya yang
memberikan jaminan untuk dipenuhinya kewajiban-kewajiban peminjam tadi. Itu jaminan perorangan. Lalu kelompok yang kedua itu ada jaminan kebendaan. Apakah harus dua-duanya dipakai? Enggak. Bisa salah satu saja, bisa dua-duanya. Ya. Nah, jaminan kebendaan yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, ini tidak boleh tidak tahu. Ini sudah mau selesai kamu kuliahnya ya. Jaminan umum itu ada di pasal 1131, 1132 KUH Perdata yang menyebutkan kira-kira isinya semua harta benda seseorang itu menjadi jaminan atas hutang-hutangnya. Meskipun tidak secara khusus diperjanjikan ya. Gitu. Jadi kalau Anda ambil kredit bank, jaminan umumnya itu apa yang Anda punya? Rumah, mobil, sawah. Itu semua harta bendamu itu menjadi jaminan umum namanya. Nanti dilihat lagi pasal 1131, 1132-nya KUH Perdata. Itu namanya jaminan umum. Meskipun sudah ada jaminan khusus, jaminan umum ini tetap berlaku. Gitu. Ya. Karena itu sudah ketentuan undang-undang 1131, 1132. Yang intinya semua harta benda seseorang itu menjadi jaminan bagi hutang-hutangnya. Itu jaminan umum. Kalau yang khusus, ya memang secara khusus diberikan kepada krediturnya apa yang akan dijadikan jaminan. Tanahnya kah, dia punya tanah, dia punya sawah misalnya, itu berarti jaminannya benda tidak bergerak. Atau dia akan menjaminkan benda bergerak berbentuk apa, mobil misalnya. Atau dia akan memberikan jaminan benda bergerak tapi tidak berwujud, misalnya kayak saham, gitu, atau surat-surat berharga lainnya. Itu bisa dijadikan jaminan hutang, termasuk kredit. Ya, tergantung banknya mensyaratkannya jaminannya dalam bentuk apa, gitu ya. Bukan semaunya debiturnya, tapi persyaratannya ada pada bank masing-masing. Banknya minta jaminannya dalam bentuk apa. Nah itu ya. Ini adalah macam-macam jaminan kredit. Jadi ada jaminan kemungkinan bisa dibebani oleh jaminan perorangan atau bisa dibebani juga oleh jaminan kebendaan. Kalau kebendaan yang secara umum ini sudah pasti utang apapun kita kepada pihak lain, harta benda yang kita miliki itu menjadi jaminan bagi hutang-hutang kita. Tapi kalau yang jaminan khusus, itu yang secara khusus diberikan kepada pihak kreditur untuk dijadikan jaminan. Ya, nah itu adalah jaminan. Larangan dan batasan dalam pemberian kredit. Nah ini nanti tergantung hitung-hitungan banknya untuk menghitung batas pemberian maksimum kreditnya berapa kepada seseorang atau kepada satu perusahaan sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jadi itu kalau pembatasan itu silakan saja dibaca ya, tapi bahwa sebuah kredit itu tidak boleh semaunya pihak bank itu memberikan karena memang ada pembatasan pemberian atau penyaluran kredit. Jenis dan kualitas kredit, ini tadi jenisnya bisa, kalau dari segi kegunaannya bisa kredit investasi, bisa kredit modal kerja. Ya, kalau dari segi tujuannya untuk kredit produktif, konsumtif, untuk kredit perdagangan. Ya tinggal dilihat saja kalau kredit investasi berarti kreditnya itu untuk diinvestasikan pada suatu proyek-proyek, misalnya proyek besar. Kredit modal kerja berarti untuk digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja itu modal berjalan. Ya. Kalau dari segi tujuan ada kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Produktif berarti digunakan untuk usaha. Konsumtif berarti tadi yang Ibu contohkan. Kalau cuma dipakai saja habis, itu namanya kredit konsumtif. Contohnya yang sering diambil oleh ASN, ya SK-nya digadekan untuk mengambil kredit, untuk dipakai, ya dipakai habis, tidak dipakai usaha, itu namanya kredit konsumtif.
Kredit perdagangan tentu yang dipakai untuk usaha perdagangan. Kalau dilihat dari segi waktunya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kurang dari 1 tahun namanya jangka pendek, 1-3 tahun namanya jangka menengah, lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun itu namanya jangka panjang. Ada kredit dari segi jaminan, ada kredit dengan jaminan, ada kredit tanpa jaminan. Ya, untuk KUR misalnya kredit usaha rakyat itu tidak dengan jaminan. Ya. Jadi ada yang itu cukup dengan kepercayaan saja. Tapi untuk kredit yang jumlahnya besar, biasanya banknya meminta jaminan tambahan. Ya. Nah, itu jenis kredit. Nah, kualitas kredit tadi ya, maka harus dilakukan analisis kredit. Apakah layak kredit itu untuk digelontorkan? Karena nanti akan berhadapan dengan masalah-masalah kredit ini. Kalau dia tidak ada masalah, kategorinya lancar. Berapa waktunya dia harus membayar, selesai. Berarti lancar, tidak baik bunga maupun angsuran pokoknya. Tidak menimbulkan masalah kalau kreditnya lancar. Tapi kalau mulai dari kredit dalam perhatian khusus sampai kepada kredit macet, itu adalah masalah kredit-kredit yang kita kategorikan sebagai kredit bermasalah. Ya, kredit bermasalah. Mulai ada tunggakan, ya. Sebulan, 2 bulan, tapi belum lewat dari 90 hari. Itu namanya harus diperhatikan nih, udah mulai nunggak nih orang. Gitu. Kreditnya memerlukan perhatian khusus namanya. Ini sudah mulai masalah ini kalau sudah mulai nunggak 1 bulan, 2 bulan, tapi belum lewat dari 3 kali. Nah, itu sudah mempunyai harus diperhatikan karena sudah ada gejala-gejala tidak baik, ya. Gejala-gejala bermasalah. Lalu nanti ada kategori kredit kurang lancar. Jadi nanti Anda kalau melakukan penelitian masalah misalnya masalah kredit, ini harus dipecah-pecah kredit bermasalah itu. Apakah kamu akan membahas dari kredit yang butuh perhatian khusus, ataukah kamu akan membahas kredit bermasalah karena kurang lancar? Itu nanti beda-beda, jangan pukul rata. Nah, kita ini rata-rata mahasiswa kadang-kadang gebuk aja pukul rata. Yang dianggap kredit bermasalah adalah kredit macet. Enggak. Sebelum terjadi kredit macet mungkin dia menunggak, tapi belum sampai 90 hari. Nah, ini sudah mulai harus ada perhatian khusus terhadap kredit yang model begini. Atau kurang lancar. Ya. Sudah melampaui 90 hari, lewat dari 90 hari. Nah, atau kredit ini mulai diragukan. Sudah mulai sampai mencapai 180 hari lebih ini bermasalahnya ini. Nah, ini sudah mulai agak diragukan sampai kepada akhirnya dia menjadi kredit macet setelah lebih daripada 270 hari. Kenapa hitungnya hari bukan bulan? Karena hitung-hitungan dari surat berharga, hitungan ekonomi itu hitungan hari. Karena kalau bulan itu ada bulan 30, ada bulan 31, ada bulan 28, ada bulan 29. Maka ngitungnya hari. Gitu. Tidak ada hitung minggu, 2 minggu, 3 minggu, enggak ada. 7 hari, 10 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari, seperti itu. Nah, inilah yang kita katakan sebagai kredit bermasalah. Mulai dari harus diperhatikan, mulai masuk ke dalam kredit kurang lancar, ya mulai kurang lancar nih, atau mulai diragukan ini, 180 hari lewat, mulai menunggak ini, akhirnya nanti menjadilah dia kredit macet. Ya. Nah, ini namanya kredit bermasalah. Di luar kredit lancar itu namanya semua kategori kredit bermasalah. Ya. Kredit bermasalah. Lalu bagaimana kalau kredit itu bermasalah? Ada cara mengatasinya yang biasa dilakukan oleh bank.
Ya. Kalau penyebabnya kita tahu lah, mungkin banknya waktu menganalisisnya itu tidak cermat ya, atau ada kong kali kong, analisisnya analisis bohong-bohongan, gelontorkan saja kreditnya gitu. Bisa terjadi itu, sangat bisa terjadi. Maka kalau kerja di bagian kredit cepat kaya, karena biasanya ada kerjasama antara, mohon maaf ya dalam tanda kutip ini oknum ya, ada kerjasama antara pengambil dan penyalur kredit itu. Nah kalau sudah begitu biasanya kreditnya bermasalah. Biasanya kreditnya bermasalah. Ya, aneh. Bisa terjadi karena kolusi. Ya memang ya udah emang udah ya udah lu gelontorin aja deh, walaupun udah tahu nih tadi prospek usahanya kayaknya nggak mungkin deh untuk dikasih kredit jumlah segitu gitu, tapi dikasih juga gitu. Udah kolusi antara pihak bank dengan calon pengambil kredit itu, atau memang dari pihak debiturnya. Nah, kalau dari pihak kreditur kan kita bisa bagi dua ya, dia wan prestasi itu karena kesengajaan atau lalai ya, artinya karena kesalahan dia. Ingat ya, kalau ini saya udah nggak menjelaskan lagi nih, karena ini sudah dihukum perikatan. Jadi wan prestasi itu bisa terjadi karena kesalahan, bisa terjadi karena overmah. Nah kalau karena kesalahan, ya baik dia sengaja maupun lalai, itu namanya salah dalam perdata, ya. Atau overmah tadi, makanya ada hitung-hitungan tentang resiko. Overmah, kondisi pandemi ini overmah di dalam penanganan kredit pada macet itu dianggapnya overmah, tapi overmahnya tidak absolut, melainkan overmah yang relatif, ya. Karena wan prestasi itu bukan tidak bisa sama sekali dilakukan, tetapi butuh waktu untuk merealisasikan prestasinya, ya. Overmah tapi overmah relatif, ya. Makanya upaya yang dilakukan oleh pihak bank, ada surat OJK kepada seluruh bank dalam menghadapi pandemi, mengatasi kredit di masa pandemi, itu harus melakukan upaya-upaya ini. Ya, ada rescheduling, ada reconditioning, restructuring, ya, kombinasi di antara ketiganya, atau kalau itu sudah tidak bisa dilakukan, barulah dilakukan penyitaan jaminan. Jadi ini solusi ya, atau bagaimana untuk menyelamatkan kredit macet. Ini tapi ini kalau sudah macet ya. Jadi kredit bermasalah tadi bertahap-tahap ya, belum tidak begitu nggak bayar terus dibilang macet. Nah ini sering terjadi, kamu teorinya salah. Ya. Jadi yang namanya kredit macet itu yang mana gitu. Sehingga nanti kalau akan ambil data, yang macet itu ya yang seperti itu klasifikasinya gitu. Nah, ini rescheduling ini maksudnya memperpanjang jangka waktu kredit. Kalau tadinya harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, oke, karena kondisi pandemi diperpanjang menjadi berapa tahun. Sehingga tidak dianggap melakukan penunggakan. Gitu ya. Atau mungkin reconditioning, kapitalisasi bunganya dijadikan utang pokok. Bunganya itu sudah numpuk, nggak bisa dibayar, digabungkan ke dalam utang pokok. Ya. Lalu dihitung pembayaran penundaan bunga itu. Atau juga bisa dilakukan dengan penurunan suku bunga supaya debitur tidak terlalu berat. Atau bahkan sampai kepada pembebasan bunganya, nggak usah dibayar, bayar saja utang pokoknya misalnya. Nah ini kondisi nih yang nomor 2. Atau dilakukan restructuring, yaitu menambah jumlah kredit. Kok ditambah? Udah macet kok ditambah? Ya bisa saja. Supaya dengan penambahan jumlah kredit itu, si yang macet tadi bisa langsung lagi mengelola usaha yang sudah agak kembang kempis itu tadi gitu. Apakah ini dilakukan satu persatu? Boleh satu saja, boleh digabungkan 1, 2, dan 3. Tergantung kebijakan banknya. Nah kemarin
mengatasi kondisi pandemi ini, OJK juga mengeluarkan surat OJK ya untuk melakukan kepada semua bank untuk melakukan ini dalam menghadapi kredit bermasalah atau kredit macet ya. Terakhir yang bisa diupayakan adalah melakukan penyitaan jaminan. Jadi kalau sudah nggak bisa lagi diakalin, ya sudah, terakhir ditutup, close, sita jaminan jadinya. Berapa barang jaminan itu bisa dilelang, dijual, lalu untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau lebih ya kembalikan, kalau kurang ya nanti harus minta kesepakatan lagi dengan debiturnya. Tapi biasanya karena hitungan barang jaminan itu harus jumlahnya lebih besar daripada pinjaman, biasanya itu bisa untuk menutupi pinjaman. Tapi itu sudah upaya terakhir ya, eksekusi jaminan itu upaya terakhir. Nah, ini pokok bahasan yang ke-7. Sekarang kita ke pokok bahasan yang ke-8 ya. Biar selesai semua sehingga ini harusnya yang ke-9, yang ke-8 itu UTS. Kita lihat sekarang perjanjian kredit bank. Ya, tadi kan kita lihat definisinya. Kalau di dalam undang-undang perbankan, kredit itu definisinya bukan perjanjian kredit, tapi kredit saja. Itu maka kita lihat nanti perjanjian kredit itu sesungguhnya perjanjian apa. Gitu. Nah ini. Ya, kita lihat perjanjian kredit itu sesungguhnya perjanjian apa sih gitu ya. Nah. Jadi perjanjian kredit itu setelah kita tahu definisi kredit, maka kita bisa merujuk kepada pasal 1754. Bahwa perjanjian kredit itu ialah perjanjian pinjam meminjam. Kenapa kok bukan pinjam pakai? Karena kalau pinjam meminjam itu barangnya yang habis dipakai. Kalau pinjam meminjam itu barangnya tidak habis dipakai. Jadi kalau pinjam meminjam itu udah pinjam barangnya harus itu juga yang dikembalikan gitu. Tapi kalau pinjam pakai, kalau pinjam meminjam ya pinjam uang sekian ya dikembalikan ya bukan uang yang tadi yang harus dikembalikan ya boleh uang lain kan gitu. Jadi untuk merujuk atau menganalisis perjanjian kredit itu kita menggunakan pasal 1754 yaitu perjanjian pinjam meminjam. Ya. Dalam dunia perbankan sering dikenal dengan perjanjian kredit. Meskipun undang-undang perbankan sendiri nggak ngatur, nggak ada istilah perjanjian kredit dalam undang-undang perbankan. Jangan dicari mana definisi perjanjian kredit dalam undang-undang perbankan, tidak ada. Dalam undang-undang perbankan yang ada adalah pengertian kredit saja. Ya. Oleh karena itu perjanjian kredit ini karena dia tidak ada namanya di dalam KUH Perdata, dalam KUH Perdata juga tidak ada perjanjian kredit, yang ada perjanjian pinjam meminjam. Maka golongan perjanjian kredit ini kita sebut sebagai perjanjian inominat atau perjanjian tidak bernama. Ya. Tidak seperti perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam ini ada dalam KUH Perdata yaitu 1754 dan seterusnya. Oleh karena itu ini disebut sebagai perjanjian bernama atau perjanjian nominat. Tapi untuk perjanjian kredit tidak ada pengaturannya dalam KUH Perdata. Maka dia masuk ke dalam golongan perjanjian nominat. Sifat perjanjian kredit tadi ya, untuk membuat perjanjian kredit nanti akan diikuti oleh perjanjian jaminan, ya. Nah, perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam 1754 KUH Perdata itu merupakan perjanjian dengan ajas konsensuil yang harus diikuti dengan perjanjian real. Nah, ini diperhatikan ya, diperhatikan ya.
bahwa perjanjian kredit ini itu disebut sebagai perjanjian konsensual itu karena kalau baru bersepakat, ya, baru bersepakat antara bank dengan calon nasabah, sepakatnya dibuktikan dengan tanda tangan, itu baru menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, baru menimbulkan hak dan kewajiban. Atau bisa juga disebut kalau kita menggunakan ajas, selain ajas konsensual, ini namanya obligator. Ya, kemudian memerlukan atau harus diikuti dengan perjanjian real. Banknya harus nyerahin uang. Nah, itu baru di situ. Ya. Baru di situ perjanjian kredit itu secara real sudah terjadi. Jadi kalau baru kesepakatan itu baru menimbulkan hak dan kewajiban saja. Sedangkan kewajibannya harus direalkan. Uangnya harus real banget gitu ya. Kalau uangnya tidak real diserahkan ya tidak ada kewajiban debitur untuk mengembalikan uang. Meskipun ia sudah bertanda tangan di situ. Nah, perjanjian kredit ini disebut juga sebagai perjanjian pokok karena nanti akan diikuti oleh perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan. Ya, perjanjian pokok itu perjanjian yang inti. Batal tidak batalnya perjanjian kredit ya tergantung pada sah atau tidak sahnya perjanjian kredit, bukan sah atau tidak sahnya perjanjian jaminan. Kasih tanda merah ya. Ya. Apakah perjanjian kredit itu sah atau tidak? Ya tergantung pada perjanjian kredit itu sendiri. Bukan kepada perjanjian jaminannya. Perjanjian jaminan itu bersifat asesor. Asesoir tulisannya. Mengikuti perjanjian pokok. Kalau perjanjian pokoknya batal, perjanjian jaminannya batal. Tapi kalau perjanjian jaminannya yang batal, tidak membatalkan perjanjian pokok. Ya, jadi perjanjian kredit itu sifatnya adalah merupakan perjanjian pokok. Ya. Oke. Ini beberapa unsur dalam pasal 1754. Satu pihak memberi kepada pihak lain, di sini bank memberi pinjaman kepada pihak lain, boleh perorangan, boleh perusahaan, uang berjumlah yang sejumlah barang yang sifatnya menghabis, maka disebut perjanjian pinjam meminjam. Kalau barangnya yang enggak bersifat menghabis, kita sebut dengan perjanjian pinjam pakai. Di situ bedanya, ya. Dengan syarat pihak lain tersebut akan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama. Pinjamnya 100 juta, ya kembalinya 100 juta. Diiringi dengan imbal jasa. Ya. Kalau perjanjian kredit ada imbal jasanya, ada aspek imbal jasanya. Nah, bentuknya apakah harus tertulis atau tidak? Kalau perjanjian kredit itu dalam prakteknya tidak ada perjanjian kredit tidak tertulis. Dia dilakukan secara tertulis, bahkan perjanjian kredit itu merupakan atau berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Kenapa disebut perjanjian baku? Karena bentuknya sudah ditentukan oleh pihak bank. Nah, nasabahnya tinggal mengikuti saja sesuai cocok apa enggak dengan yang sudah ditentukan bank itu. Mau sepakat atau tidak? Kalau tidak mau sepakat ya tidak apa-apa, tidak dipaksa juga gitu ya. Nah, itu. Jadi kesepakatannya dilihat dari mana? Kesepakatannya pasti dilihat dari tanda tangan pihak debitur. Dia menandatangani itu pertanda bahwa dia sepakat. Gitu. Ya. Itu ya. Jadi itu perjanjian standar itu sudah distandarisasi ya oleh pihak banknya. Ya. Dasarnya apa? Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam perjanjian kredit bank yaitu memuat hak
perjanjian kredit telah dibuat secara tertulis dan bersifat standar, ini pasti ya, tidak ada bank yang membuat setiap perjanjiannya itu tidak standar ya. Semua perjanjian dengan bank itu standar. Yang memuat hak dan kewajiban. Ya. Selain kepada perjanjian, juga tunduk untuk memuat hak dan kewajiban itu dalam perjanjian kredit juga tunduk kepada peraturan-peraturan Bank Indonesia seperti yang disebutkan ini. Ya. Jadi dia ada ketentuan khusus yang harus diikuti oleh bank, yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, mengapa perjanjian kredit bank itu sebagai perjanjian baku itu muncul dalam praktek bisnis? Ya, padahal dalam KUH Perdata nggak ada loh perjanjian standar, ada nggak? Dalam KUH Perdata ada nggak perjanjian standar? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi jangan cari konsep perjanjian standar di dalam KUH Perdata karena tidak ada. Itu muncul dalam praktek. Ya. Tapi kenapa itu muncul? Itu dia. Karena memang dibutuhkan, karena dia lebih efisien ternyata. Lebih cepat. Kita bisa bayangin ya kalau bank setiap kali orang mau nyimpen berunding dulu berapa bunga, berapa gimana cara ngambil dan lain-lain. Kita bisa bayangin kalau orang mau minta kredit terus berunding dulu satu-satu gitu ya. Orang kita cuma mau bikin kartu apa gitu saja itu di bagian CO itu aja lamanya setengah mampus kalau nunggu. Apalagi kalau setiap orang mau mengambil atau mau menyimpan, dilakukan kredit dengan tidak standar. Jadi maksudnya itu muncul dalam dunia bisnis karena dia lebih efisien, lebih cepat, lebih praktis. Lalu ada yang komplain memang, ada yang tidak setuju gitu ya. Karena dianggap itu tidak memenuhi syarat atau aspek kepercayaan atau aspek kesepakatan 1320 gitu. Nah, untuk sementara bagi yang setuju, kesepakatan itu bisa kita lihat manakala orang itu menandatangani. Ya. Nanda tangannya itu karena kepaksa Bu, mau utang karena nggak punya, itu persoalan lain, itu karena kepentingan ekonomi. Tapi aspek hukum ketika dia bertanda tangan maka dia berarti setuju. Kecuali kalau memang diancam ya, kamu harus mau dengan bunga segini, kalau nggak mau, nah itu ada ancaman, itu beda lagi. Ya, ada ancaman di dalamnya. Tapi kalau diserahkan kepada kita, terserah memilih. Kalau mau ya monggo ditandatangani, tidak mau ya tidak apa-apa gitu. Nah itu kesepakatannya ada. Ya. Nah apa isi yang harus dimuat dalam perjanjian standar? Bank punya kisi-kisinya ya, punya ketentuannya. Apa yang harus dimuat di dalam sebuah perjanjian bank? Jadi ada di dalam peraturan Bank Indonesia juga. Apa-apa saja yang harus dimuat di dalamnya. Mengenai judul, ya pada umumnya menggunakan perjanjian kredit. Tapi kalau itu menggunakan istilah lain, ya tidak apa-apa. Yang penting pengertiannya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang. Gitu ya. Ini ketentuan muatan yang harus ada dalam sebuah perjanjian kredit, tapi berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Ya, karena standar, kalau di standarisasi berarti antar semua bank itu harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia ya. Jadi ajas kebebasan berkontraknya di sini agak terganggu sih memang gitu, karena memang sudah ditentukan secara standar, sudah ada aturan mainnya harus mengikuti seperti ini. Kebebasan berkontraknya tinggal bisa dilihat apakah orang yang nasabah itu sepakat atau tidak, tinggal bisa kita analisis dari apakah dia menyetujui semua syarat yang diajukan oleh pihak bank. Ya, isi perjanjian kredit itu harus memuat komparasi, ya komparasi udah ngambil kan hukum apa? Perancangan kontrak, komparasi itu apa? Ya, harus memuat komparasi, harus secara substantif paling sedikit memuat ini. Nah, oleh karena itu kalau Anda mau melakukan penelitian
tapi akan menganalisis isi perjanjian perbankan, perjanjian kredit bank misalnya, atau perjanjian simpanan, maka Anda bisa melakukan penelitian secara normatif dengan melakukan analisis tentang apa yang dimuat di dalam perjanjian kredit itu. Ya, bisa hanya secara, jadi Anda bisa nanti mengambil beberapa sampel dari bank apa, dari bank apa, dari bank apa, isinya itu memuat itu enggak, memuat hal yang diperintahkan oleh SEBI ini sebagai sebuah perjanjian standar apa tidak, gitu. Bisa dilakukan sebagai penelitian normatif, ya, penelitian tentang sistem hukum. Oke, ini masih mengenai sekarang perlindungan hukum yang setara dalam perjanjian kredit bank. Itu masih ada di pasal 1338 bahwa harus setara, ada aja kebebasan berkontrak, itu berarti kedua-duanya harus punya hak untuk bargaining position yang setara ya, karena baik bank maupun debiturnya sebenarnya itu punya hak, punya kebebasan untuk membuat satu kontrak. Nah, untuk perjanjian standar ini memang agak terganggu karena tidak ada perundingan. Yang ada pihak yang agak di bawah ini tadi tinggal membaca, kalau ia menyetujui ya silakan, ia tidak menyetujui ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi untuk melihat apakah ada kesetaraan atau tidak, tentu kita balik lagi ke pasal 1338 tentang ajas kebebasan berkontrak, Ajas 1320 tentang ada atau tidaknya kesepakatan dalam perjanjian itu, ada tidaknya itikat baik. Jadi kadang-kadang perjanjian standar ini juga dibuat dengan melakukan penyalahgunaan keadaan karena lawan mainnya ini memang posisinya di bawah gitu ya, kayak debitur perlu uang, debitur perlu rumah, debitur perlu modal untuk menjalankan usaha, itu kan posisinya si bank ini di atas, ini di bawah gitu ya. Jadi kadang-kadang posisi seperti itu terjadi ya, tidak selalu, tapi kalau dilihat-lihat terjadi penyalahgunaan keadaan posisi si calon debitur ini tadi. Nah, itulah yang bisa kita analisis apakah ketentuan pasal 1338, 1320 tentang kesepakatan, 1339 tentang ajas itikat baik itu masih bisa di-cover oleh sebuah perjanjian kredit yang kita sebut sebagai perjanjian standar. Silakan, itu juga bisa dijadikan pemikiran untuk dijadikan judul skripsi, ya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan beberapa penyebab timbulnya perjanjian standar. Ya. Satu, penyebabnya karena dalam KUH Perdata sendiri sistemnya terbuka. Kita udah tahu ya, open system buku ketiga itu. Ya, perjanjian buku 3 yang mengatur perikatan itu menganut open system. Ya, jadi terbuka. Kita boleh membuat perjanjian apa saja dengan siapa saja, muatannya apa saja. Yang penting tadi tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi karena sifat terbukanya itu maka orang boleh membuat perjanjian apa saja gitu. Ya. Efisiensi waktu. Nah, tadi udah saya jelaskan. Lebih cepat kalau sudah dibuat formatnya. Tinggal yang satu mau setuju ya udah boleh. Tidak setuju ya tidak, ya sudah, aplikasi permohonan peminjamannya itu cabut saja gitu. Yang lain udah ngantri gitu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan dari awal mula tadi. Nah, ini saya ada tugas terakhir yang harus Anda buat ya. Terkait dengan perjanjian kredit bank sebagai sebuah perjanjian standar. Terkait dengan perjanjian kredit bank sebagai perjanjian standar. Baca buku tentang perjanjian kredit bank, buku apa saja, nanti Anda sebutkan Anda dapatnya itu dari buku apa. Ya, cari 3 pendapat yang membenarkan atau membolehkan perjanjian kredit itu sebagai perjanjian standar.
tulis pendapatnya beserta alasan pihak itu, bukan pendapat kamu. Kamu cuma disuruh mencari buku literatur yang memuat tentang pendapat para sarjana yang pro dan kontra terhadap perjanjian kredit sebagai sebuah perjanjian standar. Bukan pendapat kamu ya. Jadi jangan kamu ngarang. Kamu cari buku, dibaca. Nanti kan kita udah tahu nih perjanjian kredit itu ialah perjanjian standar. Oleh karena itu cari buku, cari literatur yang membahas tentang perjanjian kredit. Lalu cari 3 pendapat yang pro kepada perjanjian kredit itu adalah sebagai perjanjian baku atau membolehkan atau yang sepakat. Alasannya dia apa sepakat. Lalu cari lagi 3 pendapat yang tidak bersepakat bahwa perjanjian kredit bank itu sebagai sebuah perjanjian standar. Dan tulis juga kenapa dia tidak sepakat di dalam buku itu. Ada bukunya itu. Jadi silakan Anda baca, Anda buat ini sebagai tugas perseorangan, ya. Dibuat secara tertulis. Saya buka untuk pengumpulan tugasnya besok sampai dengan pukul 1 siang. Ya. Jadi tugas kamu carilah literatur itu, kemudian dicatat saja 3 pendapat si A, siapa si A, si B, si C, pendapatnya apa, kemudian alasan dia setuju bahwa perjanjian kredit bank itu sebagai perjanjian baku. Kemudian nanti cari 3 pendapat lagi yang tidak setuju dengan alasannya apa. Itu dibuat. Kalau di dalam kelas ini diketik, tapi saya minta Anda tulis saja dengan tangan di folio lah ya, dicatat di tangan dengan folio. Sebutkan sumber bacaannya, ini paling penting nih. Ya, jadi Anda dapat dari mana? Bukunya dari buku apa, judulnya punya siapa. Nah, dikumpulkan besok sampai dengan pukul 1 lah ya, karena ada yang sholat. Pukul 2. Pukul 2 besok. Karena ada sholat Jumat. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu, terkait tugas. Ya, silakan. Ya, tadi kan kata Ibu carinya 3 pendapat dari buku. Itu wajib buku atau boleh jurnal atau artikel gitu? Buku. Kalau jurnal itu juga dia ngambilnya dari referensi buku. Baik, terima kasih, Bu. Dari buku. Saya ingin tahu Anda bacanya buku apa. Ya. Jadi kalau selama ini dengerin kuliah saya, Anda punya buku apa enggak? Sambil saya cek. Jangan ambil dari Google, ya. Oke. Sudah ada yang mau tanya? Buku, tahu kan buku? Dah, kalau udah tahu, saya rasa itu dari saya. Minggu depan kita UTS. Ya UTS-nya saya kayak kemarin ya, kita batas dari kuis kemarin, batasnya apa tuh? Sedikit kan materinya, tapi nanti saya akan buat juga dalam bentuk kasus yang sedikit ini. Kalau tadi kamu mencermati saya ngomong tadi ini, insya Allah bisa UTS. Ya, karena saya memberikan ujian tuh biasanya tidak jauh-jauh dari apa ya, nggak boleh jauh-jauh bertanya yang tidak pernah disampaikan gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Masih ada pertanyaan? Bayu Pratama ada pertanyaan? Biasanya suka nanya. Bayu, enggak ya? Lagi ngantuk kayaknya dari tadi saya lihatin. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya sampai di sini. Kita ketemu lagi di UTS minggu depan insya Allah. Yang belum ikut UAS, yang belum ikut kuis, ada beberapa. Nanti pada saat UTS sambil kuis, nggak ada waktu lagi saya harus mengambil karena kelas sudah diambil alih oleh Ibu Geni. Ya, ketua kelas mana nih? Hadir, Bu. Ya, nanti tolong disampaikan di grup bagi yang belum mengikuti kuisnya nanti dilaksanakan sekaligus saat
UTS ya. Iya Bu, siap Bu. Ada lagi waktu untuk saya mengambil-ngambilnya lagi. Kalau tidak ikut pada hari besok ya sudah lewat ya. Itu saja. Diusahakan ikut ya. Ikut saja dulu. Jangan sampai nggak ikut. Kalau nggak ikut nanti Anda kelongor sendiri nyari-nyari saya. Ya, karena kelas sudah pindah tangan ini. Sudah dioper alih, oper akte besok mulai habis UTS. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Ibu. baik, terima kasih. Diambil gambarnya dulu ya. Nah, yang lagi ngantuk-ngantuk naikin dulu matanya. Ya. Saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sudah? Sudah Bu. Ya. Dikasih tahu juga ya si Anu Cahaya bagi yang tidak hadir hari ini untuk tugasnya itu besok jangan sampai terlewatkan. Iya Bu. Baik Bu. Terima kasih. Selamat siang.